2, 1, action. Kasihan kau. Satu lagi korban jatuh. Kau pernah dengar ada permainan perempuan yang namanya kejar daku? Kejar daku biar kau kutangkap. Dalam permainan itu ada seorang laki-laki merasa dirinya mengejar seorang perempuan. Tapi anehnya justru yang tertangkap adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dan kau harus tahu dong, ada 10 macam sebab kenapa seorang perempuan menjatuhkan pilihannya pada seorang laki-laki. Yang pertama, karena latah. Iya, karena latah. Jika perempuan lain bersuami, kenapa dia tidak? Yang kedua, laki-laki yang menurut dia adalah pilihannya itu adalah satu-satunya laki-laki yang tersedia saat ia dihinggapi penyakit ingin bersuami. Ketiga, perempuan itu yang ketok-ketok ya? Ya, masuk. Oh, istrimu ngejemput. Hai. Udah pulang. Ya, pulang. Ya, hati-hati. Jangan lupa tutup pintunya. Kebiasaan. Selalu aja. Setiap lagi ngobrol sama teman, sama sahabat, pasti aja ada yang ganggu. Entah istrinya, orang tuanya, siapapun itu. Apalagi? Udah, ambil aja. Awas ada yang ketinggalan lagi. Iya. Gua lempar juga lu. Benar, pacaran itu romantis. Tapi kalian jangan lupakan segi praktisnya. Itu bakat. Hei,
selain saya pintar ngomong, saya juga pintar dalam segi kepraktisan. Dan saya pintar menilai apa seseorang boleh saya pacari atau tidak. Saya belum pernah mencintai siapapun kecuali Indri yang sekarang. Luar dalam, atas bawah. Saya mencintai seluruh yang ada di Indri. Matanya, ya rambutnya, kakinya, kukunya, semua. Indri. Sekarang hidup saya penuh dengan Indri. Tiga, dua, satu, action. Pulang kemana dong? Rumah si Non sekarang di sini, di Jakarta. Bukan lagi di Medan. Jangan teriak. Kalau Budi dengar, marah nanti. Budi itu galak loh. Ayo, tidur dulu. Peraturan Bude di sini keras. Jam 8 sudah harus tidur. Sebab pagi-pagi jam 5 sudah mesti bangun. Terus sikat gigi, mandi, sarapan pagi jam 6. Sudah. Sudah. Jangan takut. Kan ada Simbo di sini yang menemani. Kata Bude, biar anak perempuan tidak boleh takut.
jangan kawan sama laki-laki. Nah, gitu sayang. Besok pagi, Mam Sari, Mbok kasih lihat taman di samping. Banyak bunga-bungaan. Ada yang merah, ada yang kuning. Aduh, bagus kalau pagi hari. Apalagi belum malamnya turun hujan. Pagi-paginya kelihatan segar berseri-seri. Nah, tidur ya, Non. Mbok temenin. Nah, terus ini, mau tidur. Nah, besok jadi segar. Udah pergi. Mbok temani di sini. Nah, Tiga, dua, satu, action. Apa yang terjadi saat jantungmu berhenti berdetak? Badanmu menjadi kaku. Setelah memujang, tepat sebelum denyut terakhirnya, darah ke paru-paru, lalu menjadi udara yang kau hembuskan. Bil matamu membesar. Telingamu hanya mendengar dengung dari semua kejadian yang melambat di sekitar. Hari ini jantungku berhenti berdetak. Tidak salah kalimat yang mengucapkan rasanya seperti mati dan terbangun di surga. Siapapun yang pernah mengucapkan kalimat itu pasti pernah berada di kursiku saat ini. Dari kursiku, aku melihat seorang gadis berdiri canggung di depan kaca.
Rambutnya keriting. Anak baru. Sasi namanya. Rambutnya keriting, tapi di belah pinggir, sehingga tampak gaya. Bibirnya tipis kemerahan, sedikit mengkilat. Hidungnya bangir. Matanya seperti mata rusa yang mengerjap kuku di bawah alis tipisnya. Pipinya kemerahan saat Pak Mamet mengatakan bahwa Sasi sering juara kelas di sekolah lamanya. Mata Sasi malu-malu melihat sekelilingnya. Lalu beradu pandang dengan mataku. Saat itulah kurasakan jantungku berhenti berdetak. Sasi tidak mengalihkan pandangannya dariku. Aku kalah. Mataku kini menatap garis buku tulis yang kini tampak pudar. Perkenalan selesai. Pak Mamet lalu meminta Sasi duduk 2 kursi di depan mejaku. Aku melihat punggungnya dan berharap ia menoleh. Sejak hari itu, jantungku berhenti berdetak. 4 kali lagi. Pertama, saat aku berencana berdiri di samping Sasi di foto kelas dan ingin mengucapkan aku mencintai. Sejak pertama kali aku melihat Sasi. Kedua, saat aku mendengar kabar Sasi akan menikah dan menerima undangan pernikahan. Ketiga, saat tubuh suburku limbung, tersungkur di depan kursi. Setelah kusuntikan 1 melebihi dosis yang biasa.
7 hari setelah Mama pergi untuk selamanya. Keempat, saat saksi duduk di pinggiran jangkung di rumah sakit. Dia mengatakan cepat sembuh. Apa yang terjadi saat kau jatuh cinta? Tak pernah sempat mengatakan yang sebenarnya. Telingaku mendengar suara Sasi terus memanggil. Oke, mataku membesar. Tubuhku mengejar. Dan semua hanya demi semua kejadian. Gratis Please. dan keren. Silakan ya nanti setelah ini langsung ke YouTube-nya Indonesia Kaya aja. Itu film. salah satu bukti lagi teman-teman bahwa tidak ada yang terhenti dalam berkesenian, medianya berubah, proses kerjanya sama sekali tidak berubah, tetap harus memiliki daya untuk terus menjadi materi yang suportif dalam hidup kita dan juga mengisi batin kita. Nah, proses-proses yang tentu dirindukan oleh siapapun yang berada di ranah seni peran gitu, dan termasuk juga di HH ada banyak hal-hal yang mungkin sangat roller coaster belakangan ini, namun segala sesuatunya kami mencoba untuk menyikapi dengan ketenangan batin, dengan pemikiran yang jernih, dan ya terus terang hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Butuh suntikan, butuh booster didapat dari berbagai hal, dan bagi kita dan saya yakin semua yang hadir di sini, salah satu booster yang terpenting bagi kita adalah to create something, untuk mencipta, karena tanpa hal itu
kok rasanya dekat banget untuk menuju ke jadi zombie begitu ya, ya hidup tapi mati gitu ya, mati tapi bisa bergerak gitu. We have to create and create terus-terusan, mau tidak mau. Bagaimana dengan yang tidak memiliki talenta untuk menulis atau menyutradarai? Well, Anda punya tubuh, Anda punya pikiran, Anda punya perasaan Anda, ya disitulah tempat Anda mencipta, disitulah tempat Anda berkreasi dengan itu semua. Dan hal-hal seperti itu umumnya adalah atau secara garis besar yang kami terapkan pada siapapun yang menimba ilmu di TH untuk senantiasa sadar bahwa kita ini adalah satu kesatuan, kita ini adalah satu entitas yang berhubungan dengan dunia luar. Di dunia luar itu ada orang-orang lain, ada situasi, ada kondisi-kondisi yang memaksa kita untuk berlaku sesuatu. Namun tidak mungkin juga kita tetap berpegang pada satu dalil gue ya kayak gini, suka nggak suka ya sayalah begitu. Nah itu kan sepertinya agak dihindari oleh para aktor. Para aktor belajar keras untuk bisa fleksibel, justru untuk bisa menempatkan dirinya dan tetap fluid, tetap bisa dibentuk menjadi apapun yang tetap memiliki persepsi bahwa hal yang saya lakukan ini adalah booster bagi dan itu penting. Kamu mute dulu, Tan. Rupanya sudah ada musik penyela kayak di FFI, kayak di Oscar ini. It's okay, Tony, it's okay. Nggak apa-apa. Itu dulu sih dari saya, teman-teman. Dan ini adalah hasil presentasi dari mereka-mereka yang beberapa di antaranya sudah memiliki jam terbang di industri, ada yang sudah pernah beberapa kali mendapatkan pendidikan atau belajar seni peran di tempat lain selain HEA. Namun ada yang baru juga gitu. Jadi kerjasama dan kemudian saling support satu sama lain itu menjadi hal yang penting begitu ya. Tidak selalu ngomong yang enak-enak saja, namun bagaimana kita bisa mengkritisi seseorang namun tetap berpegang pada kesantunan dan tetap rendah hati, tetap tidak menggurui, dan kita sama-sama belajar dan kita sama-sama untuk menggapai satu visi kehidupan yang baik. Nah, gitu. Itu dulu Mbak Nat. Oke, makasih Om Willem. Aku pengen minta Benny, Irfan, Simbo, sama Markum untuk nyalain videonya dong. Harus dari aku ya. Lupa. Bahwa kalian tidak punya kebebasan sedemikian rupa untuk menyalakan video. Maaf ya. Aku nggak tahu kenapa begini banget sih Zoom ini. Lydia mana? Lydia. Ya, inilah dia peserta kita malam ini. Kita kasih reaction tepuk tangan dulu untuk semua yang tampil malam ini. Yeay. Oke, sekarang waktunya mungkin kalau ada yang mau bertanya jawab dengan peserta. Aku tahu Frans sudah nggak sabar. Biasanya Putri juga say something nih. Kita akan mendapat vaksin seni peran nih dari Mbak Putri Ayudia. Apakah bersedia Mbak Putri? Ini suka nembak-nembak aja nih memang. Tapi kamu mau kan jadian sama aku? Waduh. Sama Mbak Nat sih aku mau aja.
Terima Oke. kasih, Bud. Aduh, aku senang sekali diajakin lagi untuk hadir. Salam para senior, ada Om Willem, ada Bang Jali, ada siapa lagi? Aku mesti geser-geser. Hai teman-teman semuanya, selamat sudah tampil hari ini. Senang sekali lihat kalian tampil. Selalu senang lihat orang monolog ya, aku ya. Asik banget mengalami, saya tahu susah sekali monolog itu ya. Risetnya panjang. Belum harus melayani naskah. Nah, aku selalu intrigued by that word ya, melayani naskah gitu. Tapi itu benar adanya karena naskah kan punya kehidupannya sendiri ya, pun tokoh gitu. Apalagi kalau udah ada treatmentnya sutradara gitu. Ini berarti satu mentor, satu anak atau gimana kah? Enggak, kita sama aja. Saya pengakuan dosa Jeng Putri, jadi aku kali ini belum memegang siapapun karena memang ya itulah kadang berbagi waktunya itu kalau bisa Lagi di-cloning. Ya Allah. Lagi stripping job, maaf. Alhamdulillah. Rezeki ya itu, karyanya nggak berhenti itu loh, nggak apa-apa. Kan dirimu mentoring melalui role modeling ya. Iya. Penting. Anak-anak zaman sekarang daya serapnya cepat banget Om, jadi kayaknya cuma ngelihat aja jadi gitu, bener-bener. Oke, I'll be quick. Panjang deh aku kalau ngomong. Aku ngerasa bahwa tadi ada 4 penampil. Aku maaf nggak hafal namanya. Tapi dari aku maaf banget aku menyebutkan yang pertama, kedua, ketiga, keempat biar adil ya, gitu ya. Oke. Untuk penampilan yang pertama, aku merasa masih menghafalkan dialog, masih struggling di menghafalkan dialog. Tapi bagaimanapun selamat Anda hafal dialognya. Aku nggak tahu nggak lihat naskahnya sih, tapi tampaknya Anda berhasil menyelesaikan dialognya. Jadi selamat untuk itu. Terus aku mengakui bahwa awalnya terlihat cukup meyakinkan sebenarnya ya, dengan stance-nya, dengan positioning-nya, blocking-nya gitu. Menyenangkan, tapi aku yakin bahwa bisa digali lagi, bisa dieksplor lagi. Karena dapur buatku kaya banget, banyak yang bisa dilakukan di dapur. Terus aku merasa bahwa karakternya masih bisa dibikin lebih solid lagi. Betul saat ini jatuh cinta, tapi nomor 1 buat aku, ini kita ngomongin bukan cuma crush ya, kita ngomongin jatuh gitu. Jadi aku merasa jatuh cinta tuh sesuatu yang sangat spesifik, yang kita akan bisa ngelihat orang yang jatuh cinta tuh seperti apa. Jadi kayak nular gitu jatuh cinta tuh. Terus kita bisa melihat matanya berbinar-binar gitu kan. Nah, aku merasa tadi belum jatuh cinta dan twist-nya belum terlalu kena dan kayaknya kalau dari dialog aku merasa karakternya harusnya aku nggak tahu apakah lebih playboy atau lebih aku merasa arahnya ke sana tapi tadi masih agak meragukan gitu karena biasanya kalau mau diambil ke arah playboy charm-nya harus besar. Nah, aku masih merasa tadi tuh bisa lebih main-main lagi gitu. Sehingga twist di belakangnya twist dalam arti ini terduga ya secara cerita tapi twist dari segi emosinya itu bisa lebih terasa. Kalau katanya Mas Garin, supaya terasa dekat, awalnya dijauhkan. Supaya terasa perpisahannya, awalnya harus didekatkan. Kurasa itu berlaku juga dengan relasi kita terhadap subjek-subjek yang kita bicarakan. Itu buat yang nomor 1. Selamat, Anda sudah mengalami monolog, merasakan monolog. Selamat nanti nonton diri sendiri dan mengkritisi diri sendiri. But overall, selamat merayakan. Oke, yang kedua, wait sebentar. Lydia tuh yang kedua apa yang ketiga ya? Aku lupa.
Ketiga, oke, thank you Lydia Mas yang Frans. ketiga. Ya. Jadi ketiga, berarti yang kedua Darren ya. Oke, Ya. kamu save by the bell ya tadi kayaknya. Terus jadi main 2 kali. Nah, aku tuh Deddy Miswar ya kalau nggak salah ya. Kejar daku aku tangkap tuh. Iya, Deddy Miswar sama Ikra Negara. Nah, aku tuh Dan Lydia ngerasa Kandang. dan Lydia Kandal ya. Aku merasa sangat beruntung karena pernah nonton. Nah, tapi aku lupa sih tadi itu adegan yang lagi di mana ya. Itu adegan yang lagi di kasur sambil tidur-tiduran, ngelamun. Itu bukan sih aslinya? Aku lupa ya. Tapi aslinya makan mie nggak sih? Mas, aslinya makan mie. Oh, pantesan jadi kamu harus makan mie ya. Kenyang nggak deh Ren kayaknya? Enggak Banyak sih banget sebenarnya. makannya. Sebenarnya enggak, bisa makan apa aja, cuma Oh, yang mudah, yang oke. mudah aja. Nah, ini menurutku jebakan Batman business acting tuh bisa bertindak sebagai 2 mata pedang ya, gitu, 2 mata pisau. Bisa membantumu supaya tidak kaku, tapi bisa juga justru mengalihkanmu dari acting-nya. Jadi kita sibuk sama bisnis act-nya gitu. Nah, tadi aku masih merasa karakternya dan play-nya masih kurang fluent, sehingga ketika ditambah bisnis acting, setiap kali dilakukan kegiatannya jadi terbagi. Dan kita merasa terbagi sebagai aktor, bukan terbagi sebagai peran gitu. Perhatiannya masih terpecah-pecah. Dan PR-mu memang banyak sekali, apalagi bermonolog dengan banyak peran yang ada di luar kamera, di luar layar gitu, dan kita penonton harus bisa menduga tokoh yang kamu ajak ngomong tuh lagi di mana, lagi ngapain gitu. Nah, aku agak khawatir tadi kayaknya eyeline-nya ada yang kurang konsisten, sehingga aku merasa bahwa sebentar yang diajak ngomong yang di mana ya, yang terjadi apa ya gitu. Terus teman-teman ini tips sedikit untuk membuat permainan terlihat lebih natural. Kita nggak perlu selalu melihat lawan main ketika mengucapkan dialog. Nah, tadi aku merasa di yang kedua ini masih berusaha untuk menunjukkan posisi lawan main di mana dengan selalu melihat lawan main bayangan itu ya gitu. Jadi naturalnya berkurang dan kayaknya actingnya urusannya jadi banyak banget gitu. Kamu nggak harus berhenti makan untuk mengucapkan dialog menurutku. Nggak harus berhenti berkegiatan untuk ketika sedang berkomunikasi gitu. Bisa dilakukan sambil-sambil gitu. Kita kan juga sering melakukan itu ya dalam keseharian. Melakukan sesuatu sambil ngomong sama orang lain gitu. Menurutku kalau mau dibikin flow-nya tetap terjadi, bisa jadi seperti itu. Dan acting ketawa tuh susah banget ya menurutku. Butuh motivasi yang tepat. Nah, tadi tuh hampir dikit lagi Anda berhasil. Tapi aku suka upayanya. So, nanti bisa dicari-cari lagi. Dan kalau itu nggak diulang, aku merasa bahwa jatuhnya natural. Tapi karena begitu diulang ketahuan, aha, itu di planning gitu. Jadi aku tahu itu dilakukan dengan sengaja. But after all, it was light, fun, dan karena barometernya memang berat ya. Dulu itu dimainkan dengan sangat baik. Jadi kalau dibandingkan memang jadi berat. Tapi I enjoy it. Asik. So congratulations. Oke, Lydia. Buat aku tadi nonton yang ketiga agak panjang ya rasanya buatku. Dan aku suka upaya mengubah bentuk tubuh, mengubah gesture. Hanya aku merasa belum jadi satu dengan kelas sosialnya. Aku nggak tahu kelas sosial Lydia as a person seperti apa, tapi aku menduga Simbo ini bukan kelas sosial
atas atau menengah atas gitu. Aku karena aku merasa aku belum pernah nonton filmnya sih. Tapi kayaknya aku menangkap upaya yang ditunjukkan tuh seperti itu gitu, bukan menengah atas, tapi dari cara berbicaranya, ini lebih jauh sih udah ngomongin soal rohnya ya gitu. Aku masih merasa bermain peran gitu. Believability-nya yang masih berkurang. But it was a nice try. Terus nice attempt juga untuk menjadi tokohnya. Aku merasa kamu cukup mengerti pesan apa yang mau disampaikan. Hanya kalau menjadi usia yang berbeda dengan usia kita, memang butuh ekstra sih menurutku. Ekstra mikro gesture, micro expression-nya gitu. Itu yang kemudian kan apalagi kalau umurnya tua terhambat sama motorik ya. Nah, meskipun kita tahu ada mbak-mbak kita yang rajin giras gitu, bener-bener cekatan gitu kan, mengerjakan semua pekerjaan di sekeliling kita, tapi tidak bikin kita lupa bahwa dia udah tua gitu. Nah, ini yang tadi itunya belum kelihatan gitu. Masih kayak bude, nggak terasa Simbo gitu tadi. Tapi pesannya sampai, aku bisa mengerti arahnya. So it was a nice attempt. Congratulations. Okay, so last but not least, Akbar ya yang keempat ya. Aku begitu kameranya nyala pertama, I was a bit triggered ya, agak kaget karena pemandangan itu persis yang terjadi ketika aku ngobrol sama Stan waktu itu. Terus ya lama-lama nggak telepon-teleponan, terus begitu teleponan dia udah pakai selang kan. Jadi agak kaget di situ, jadi agak kabur ngelihatnya pas main kayak tunggu dulu, kembali dulu gitu kan nontonnya. Ya kita tahu naskahnya mana bagus. Jadi kayaknya tugas kita udah sepersekian persen lebih mudah ya. Jadi ini satu PR sendiri. Aku penasaran referensi sakitnya kayaknya udah tahu. Tapi ya jangan sampai ngalamin sih. Cuma pembiasaan terhadap efek, apalagi kalau ini soal paru-paru, soal nafas yang sepenggal gitu. Aku masih merasa dirimu terlalu tangkas dalam geraknya, gerak tangannya tadi karena ngintip ya, tangannya ada pegang dada dan aku tahu kemakan perasaan karena secara emosi aku suka depth-nya, aku suka imajinasinya, aku suka tampilannya, aku suka wujudnya. Hanya ini kan it's a very long rally bicara ya, word rallies. Jadi kalau orang dengan kesulitan pernafasan dan bicara sepanjang itu, kupikir akan ada efek yang secara konsisten dialami oleh seluruh tubuhnya gitu. Akan ada degradasi motorik yang kita bisa lihat. Nah, tadi aku melihat upayanya ke arah sana, tapi agak lupa. Nafasnya ngos-ngosan, tangannya cepat gitu. Jadi kecolongan judulnya. Cuma aku suka upayanya, nafasnya mulai sepenggal-sepenggal gitu. Terus ada pause di antaranya gitu. Aku suka perubahan-perubahan emosi ketika cerita tentang Sasi. Aku suka sih. Mungkin itu aja. Kalau latihannya lebih lama lagi, aku yakin sih jadinya akan selesai menurutku. So congratulations sekali lagi. Terima kasih ya sudah diizinkan nonton teman-teman. Menyenangkan sekali. Aku kangen main. Oke. Next. Thank you. Thank you, Put.
Wow, tuh banyak pada nyatet nggak? Aku aja nyatet nih. 1, 2, 3, 4, 5 poin tuh aku catat dari komennya Mbak Putri Ayudia. Thank you banget ya, Putri Ayudia. Udah pada follow IG-nya Mbak Putri belum? Coba tolong di-follow ya. Semuanya harus follow, wajib. Aku promo dong, nonton film aku lagi di bioskop. Kayak gitu, tutup. Nah, itu bioskopnya di mana aja ada di IG-nya Mbak Putri. Betul, terima kasih. Nonton ya, USBN 3 masih ada, USBN Finalis sedang tayang. Terus sama di Klik Film juga ada. Klik Film ada film aku, ada film Om Willem kayaknya. Om Willem mah di mana-mana, Ding. Dikit lagi, aduh ya. Ya, teman-teman silakan di Thank you. IG-nya dan kita Thank you, Jeng. Silakan, siapa lagi yang mau kita masih ada 30 menit lagi untuk saling berbagi peserta dan penonton. Tapi sebelum kita semua pergi dengan pacar dan kencan masing-masing, aku pengen kita semua foto bareng dulu dong. Ya. Ayo kita foto bareng dulu. Tolong banget dinyalakan semua videonya. Gila nih semua pada di mobil nih, kayaknya keren banget sih. Manusia-manusia mobil. Ini Pacik, ada Indra Pacik yang jadi memerankan Jenderal Sudirman di film Kadet. Saat ini sedang masih promo ya, Pacik. Masih ya. Oke, apakah kita sudah berwujud semua? 1, 2, 3, 4. Rian belum berwujud, Seno sudah, Abdi belum berwujud, Sufyan Al-Ghazali. Mbak Dewi nih aku tahu dari tadi sangat berusaha nyambung, tapi sinyal di puncak kayaknya kurang bersahabat. Oke. Siapa? Yuk setting aku bentar ya. Oke. Kita foto dulu ya. 3, 2. Ini apa sih? 3, 2, 1. Ulang ya. Aku mau deket-deketin yang main dulu nih di frame aku. Mana dia, Lydia, terus Gusti, terus Darren, mana Darren? Darren? Oh, ada. Oh, ini. Ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Tip. Thank you semuanya. Ada yang mau menyanggah atau mempertebal? Aku mau. Silakan Franz. Aku nggak menyanggah, malah justru itu poin-poinnya disapu habis sama Mbak Putri. Aku mau protes. Mau ngomong apa? Tapi aku pun dapat vitamin banget. Terima kasih Mbak Put, sangat jeli sekali pengamatannya. Diingetin banyak hal banget, terus banyak dapat hal yang baru juga. Tadi Mbak Nat mendekat-dekatkan supaya kerasa jauh kan peserta. Dramatic tension ya. Dramatic tension. Halo Banon. Wih, gue ngefans banget. Ini terakhir gue nonton tuh di Cheers ya. Lagunya Cakra. Aduh, itu selalu terkenang. Bagus banget performnya. Perform juga malam ini. Wih, luar biasa. Enggak ya? Enggak bisa ya nodong kayak gitu. Kalau Franz daftar sah nanti bisa ikut kelasnya Banon, silakan. Wow, menarik sekali. Oke, congratulations buat teman-teman Gusti, ada Darren, ada Lydiawati, ada Indi. Wah, sepakat apa Mbak Put, monolog tuh selalu
selalu momen-momen yang menakutkan sekaligus bikin excited juga karena prosesnya tuh sangat tidak mudah tapi sangat rewarding juga setelahnya. Jadi langsung aja buat untuk Gusti ya sebagai Benny, selain apa yang tadi Mbak Putri bilang, naskahnya ini ada yang menarik tuh yang kamu nggak sempet, maksudnya yang mungkin nggak sempet kamu highlight adalah ironinya, di mana dia sebenarnya orang yang sangat boleh bisa dibilang dokter cinta kali ya, yang sangat itu banget, tapi justru di akhir dia bilang dia jatuh cinta sama si Indri. Nah, kekontrasan ini nih yang mestinya kamu mainkan. Andai aja kamu apa ya, berantem sama naskah lebih lama atau misalnya berproses dengan naskah lebih lama, mungkin kamu akan bisa merasakan hal ini. Selebihnya sih sama Mbak Putri, tapi aku suka banget setnya suka banget, terus bisnisnya suka, dan aku ngerasa kamu tuh memang tipe orang yang memang suka perform ya, karena kamu walaupun ada banyak kendala tapi kamu tetap bisa menikmati, ada kesan menikmati di saat kamu melakukan semuanya itu. Nah, untuk Darren, aku juga setuju, ada banyak hal, kamu belajar banyak banget malam ini, jadi kamu yang paling banyak dapat ilmunya, itu sisi positifnya. Tertawa tuh aku juga sependapat sama Mbak Put, kalau tertawa tuh susah banget, begitu nggak tulus, jujur, sederhana, langsung ketahuan soalnya. Apalagi itu kamu lakukan itu di pertama, jadi kesananya tuh pasti biasanya kan rintangan yang pertama dulu bisa di tackle atau enggak baru berlanjut ke berikutnya. Terus ya banyak sekali yang hal-hal detail yang kamu lakukan, jadi itu juga memperberat tugas kamu yang pas jatuh karena terburu-buru kamu nggak nikmatin jatuhnya dulu. Terus juga sempat tadi ada salah dialog, tapi nggak apa-apa, kamu tetap bisa melakukannya sekali lagi. Mental yang cukup bagus, mental yang bagus, show must go on. Jadi ya terus berlatih lah, nggak apa-apa. Yang penting arahnya udah benar, posisi itu tidak penting. Kalau arahnya benar, posisi itu bisa juga mengikuti. Terus yang ketiga, aku bingung ngomong apa di sapu. Tapi keren. Aduh, Lydia Wati, kalau aku memerankan yang sama, mungkin aku akan memberi ekstra perhatian khusus di akhir, waktu silent act, di saat kamu nemenin anaknya tidur. Nah, itu kamu ada momen tender yang bisa kamu manfaatkan di situ. Ketubuhannya, cara bicaranya, usahanya aku akui juga sudah bagus. Namun masih bisa ditingkatkan lagi tentunya. Dan yang terakhir untuk Indi, wow. Aku tuh suka banget Sasi, dan aku juga yang manas-manasin banget untuk supaya Sasi ini bisa ditampilkan dalam bentuk karya yang lain selain tulisan. Dan monolog Irfan ini pertama kalinya Mbak Nat kasih ke aku dulu, dan aku ketakutan setengah mati gitu. Nggak berani nampilinnya, tapi kamu pintar, kamu milih naskah yang benar. Jadi stakes-nya sangat tinggi ya. Jadi resiko yang diambil sangat tinggi. Terus aku juga suka banget usaha dan attention to detailnya dari make up, dari frame-nya, dari alatnya di sini, itu bikin kita lebih mudah untuk masuk ke dalam ceritanya. Terus selain apa yang tadi Mbak Putri bilang, aku suka banget teknik jeda yang kamu gunakan di saat kamu deliver dialog setelah tubuh limbungnya. Itu benar-benar kata-kata limbungnya jadi benar-benar membekas. Terus
memang secara grafik kamu secara grafik ada momen-momen yang hilang, tapi maksudnya kan di akhir kan pengen si Irfannya tuh fading away kan, makin lama makin lemah kan. Nah, aku ngerasa itu pas di akhir. Jadi, oh, Irfannya udah mau mati nih. Irfannya udah mau mati. So, jadi itu kerasa. Jadi apa yang kamu coba sampaikan dapat aku. Nah, cuma kalau jantung berhenti, kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau aku salah. Kalau jantung kan sebelah kiri. Kalau jantungnya berhenti, itu nggak bisa megang dengan tangan kiri lagi. Kalau misalnya kamu mau nunjukkan itu mesti pakai tangan kanan karena yang kirinya lemas. Kalau nggak salah ya. Biasanya orang yang kena serangan jantung juga yang kirinya lemas jadi megangnya tangan kanannya. Tuh. Itu sih. That's it. Tapi aku suka banget emosinya. Kamu favoritku malam ini. Usahanya bagus banget. Benar kata Mbak Putri, dikasih waktu lagi pasti bakal bagus banget. Thank you. Thank you, Franz. Gimana peserta? Masih sehat? Masih semangat? Ingat ya, setelah performance malam ini, kalian akan bergabung di IAC Monday. Jadi kita di banyak Senin akan latihan. Ini ada pengumuman juga untuk komunitas kita IAC Monday nanti akan digawangi oleh Franz sama ada alumni Hizrin Malazan dan Anastasia Audrey. Jadi nanti mereka bertiga yang akan lebih aktif untuk mengatur jadwal latihan di hari Senin dan materi-materinya, gitu kira-kira. Kakak Jali dan Om Banon, bagaimana? Aman? Ya satu lagi aja, Nat, kalau misalnya bisa. Satu lagi dari teman-teman siapa yang nggak tahu tadi buat koreksi mereka, silakan. Terus itu ya tinggalkan, mereka meninggalkan ruangan kita. Siap. Satu lagi nih, kalau ada yang mau memberi semangat dan memberi lebih banyak paracetamol untuk peserta kita malam ini. Pak Cik, Pak Jenderal, aman nggak untuk berkomen? Nyanyi nih bentar lagi dia nih. Bagimu Kok hilang dia? Wah. Bang Paci sinyalnya putus, Banat. Oh, Paci sinyalnya putus. Nih ada kok. Terbata-bata. Terbata-bata ya? Thank you, Franz. Gimana peserta? Masih sehat? Masih semangat? Ingat ya, setelah performance malam ini, kalian akan bergabung di IAC Monday. Jadi kita di banyak Senin akan latihan. Ini ada pengumuman juga untuk komunitas kita IAC Monday nanti akan digawangi oleh Franz sama ada alumni Hizrin Malazan dan Anastasia Audrey. Jadi nanti mereka bertiga yang akan lebih aktif untuk mengatur jadwal latihan di hari Senin dan materi-materinya, gitu kira-kira. Kakak Jali dan Om Banon, bagaimana? Aman? Yes.